Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. Halo teman-teman semua, selamat datang pada video pembelajaran kali ini. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai satu algoritma penting dalam dunia pemrograman, yaitu binary search. Nah, satu algoritma ini sangat penting dan sangat efisien dan sering digunakan untuk mencari data dalam daftar yang sudah terurut. Yuk kita mulai. Algoritma pencarian atau yang biasa disebut search adalah proses untuk mencari sebuah lokasi dari sebuah elemen atau nilai tertentu dari data yang dikumpulkan. Pada pencarian atau searching ini terdapat algoritma pencarian dasar. Yang pertama itu ada sequential search, yang kedua ada binary search. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang binary search. Akan tetapi sebelum itu saya akan menjelaskan secara singkat terlebih dahulu tentang sequential search. Apa sih itu sequential search? Sequential search adalah metode pencarian data yang paling sederhana yang biasanya digunakan untuk mencari data yang tidak diurutkan, untuk mencari data dalam jumlah kecil, dan untuk mencari nilai yang tidak ditemukan. Pada proses pencarian ini, cara kerja sequential search itu adalah dengan sebuah data yang dikumpulkan akan dicari array-nya terlebih dahulu dari array awal sampai nantinya akan menghasilkan array akhir atau nilai dari hasil yang ingin kita cari. Binary search adalah algoritma pencarian untuk menentukan nilai dalam array yang telah diurutkan. Cara kerja binary adalah dengan berkali-kali membagi dua nilai yang ada di array yang telah dicari hingga nilai dinyatakan atau ditemukan tidak ada di dalam array. Syarat utama pekerjaan binary adalah data yang ditemukan harus terurut baik secara ascending maupun descending dan menggunakan pendekatan divide and conquer. Nah, teman-teman, prinsip kerja binary search yang pertama adalah binary search bekerja secara pembagian berulang. Nah, cara kerjanya adalah algoritma dimulai untuk menentukan nilai yang di tengah dari array. Nah, nilai elemen yang di tengah ini akan dibandingkan dengan nilai yang dicari. Jika nilai yang dicari sama dengan nilai yang di tengah, maka pencarian selesai. Tetapi jika nilai yang dicari lebih kecil daripada nilai yang di tengah, maka pencarian akan dilanjutkan di bagian kiri array. Dan jika nilai yang dicari lebih besar daripada nilai yang di tengah, maka pencarian akan dilanjutkan di bagian kanan array. Proses ini akan terus berulang hingga akhirnya nilai yang dicari akan ditemukan atau bagian array sudah tidak dapat dibagi lagi. Prinsip kerja binary search yang kedua adalah penentuan batas pencarian. Jadi dalam iterasi ini, algoritma memperbarui batas awal atau batas akhir dari bagian array yang sedang dicari. Nah, ini tergantung pada hasil perbandingan nilai yang dicari dengan nilai tengahnya. Selain ada keunggulan, ada juga kelemahan dalam pencarian ini. Di dalam binary search ini memerlukan syarat, yaitu data yang ada di dalam binary search harus diurutkan terlebih dahulu. Kalau misalnya tidak diurutkan, binary search itu gak bisa dijalankan. Dan algoritma memerlukan pengurutan terlebih dahulu sebelum dijalankan. Juga operasi penghapusan dan penyisipan yang terlalu sering terjadi itu menyebabkan ketidakefisienan karena harus memerlukan pergeseran elemen untuk menjaga keterurutan data. Oke, berikutnya di sini saya akan menjelaskan tentang codingan dari program yang telah kami bikin sebelumnya, di mana program ini itu untuk melakukan metode pencarian. Nah, metode yang kami gunakan sendiri itu adalah binary search. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Kalau yang bagian atas ini yang ada
garis miring 2 itu tugas kelompok Alpro. Mohon maaf ada sedikit Alpro ya teman-teman ya. Nah di sini merupakan komentar, ini bukan bagian dari codingan ya, jadi ini merupakan hanya komentar saja. Komentar ini untuk memberikan identitas, misalnya nama kelompok dan nama anggota kelompoknya. Lalu berikutnya kita pindah ke header ya. Header ini yang dimana include stdio.h. Mungkin teman-teman yang udah biasa ngoding menggunakan bahasa C itu tidak terlalu asing karena pastinya selalu menggunakan itu ya. Itu kita gunakan untuk fungsi input atau output, seperti misalnya kita menggunakan printf dan scanf. Nah yang berikutnya di bawahnya itu kan ada stdelete.h. Nah sebenarnya di dalam program ini itu tidak digunakan, tetapi disertakan karena ini akan berguna jika kita menggunakan malloc atau exit, command exit dan lain-lain. Berikutnya kita pindah ke binary search. Binary search sendiri itu ini berfungsi untuk melakukan atau fungsi ya, ini merupakan fungsi ya, fungsi ini melakukan pencarian angka atau target di dalam array. Misalnya kan kalau teman-teman lihat di sini integer array dalam kurung kotak ini. Nah dengan binary search. Nah, binary search itu ada beberapa, misalnya kayak menentukan indeks tengah atau nilai tengah dari array. Yang kedua, jika nilai di tengah sama dengan target akan menampilkan data ditemukan. Tapi jika nilai tengah lebih kecil dari target, maka akan lanjut ke bagian kanan atau naikkan low ya misalnya. Lalu berikutnya, jika nilai mid atau nilai tengah lebih besar dari target, itu akan dilanjutkan ke bagian kiri atau turunkan, atau dalam komen itu high. Lalu proses itu akan terus berulang sampai low sama dengan sampai low lebih besar daripada high ya teman-teman. Nah untuk informasi tambahan, kalau program mencetak langkah demi langkah proses pencarian sehingga mudah dipahami. Oke, berikutnya kita masuk ke bagian penjelasan fungsi untuk menampilkan array. Ya, seperti kalian teman-teman baca di sini, ini ada tulisan print array. Print itu berarti menampilkan, ya, menampilkan data dari array. Ya, ini kan buka kurung ya, ini buka kurung. Nah, nanti mungkin teman-teman bisa melihat dari fungsi mainnya. Di sini sudah kita tentukan isi dari array. Itu ada 3, 8, 15, 23, 4, 2, 5, 6, 7, 2, 8, 9 sampai 97. Nah, ini merupakan nanti dia akan melakukan menampilkan ya, data di sini akan ini hanya sebatas kayak misalnya coba saya running ya teman-teman ya. Di sini coba saya running. Tunggu sebentar. Oke, nah seperti tadi saya sampaikan di awal, untuk outputnya itu akan menampilkan program pencarian data ya, dimana binary itu sudah kita tentukan tadi seperti di program ada 3, 8, 15. Nah di sini juga sesuai 3, 8, 15, 23, 4, 2, 5, 6, 7, 2, 8, 9, 97. Data dalam array. Nah ini tampilannya.